Kadang orang kesulitan dalam mengikuti perlombaan itu karena aduh insecure nih kayak gitu kan. Kayak Kadang lihat teman-teman lain yang ikut kayak wah dia lebih bagus, dia iya lebih pinter bener. gitu. Jadi ya udah dia aja gitu kan. Bener banget sih. Iya Kayak sebenarnya mindsetnya sih kurang ya kayaknya. bener mindsetnya itu yang harus diperbaiki gitu. Jadi belum tentu sebenarnya orang yang pintar, kemudian orang yang misalnya punya udah segudang prestasi gitu, itu saya bisa kalah dari kita. Tergantung bagaimana cara kita mengatur strategi untuk mengikuti perlombaan itu gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan kita di podcast BEM bersama Kabinet Harmoni dengan tema tetap berkarya dan berprestasi di tengah padatnya kuliah, why not? Oke, di sini sudah ada narasumber kita, Ayunda. Halo. Apa kabar Yunda? Alhamdulillah baik-baik. Oke. Baik-baik aja. Jadi nih guys, seperti yang kita ketahui nih, kemarin Yunda menang mahasiswa berprestasi UTS. Tapi bukan hanya itu, ternyata Yunda punya banyak prestasi selain itu. Jadi ada beberapa prestasi nih. Dia mahasiswa berprestasi tahun 2022 Universitas Teknologi Sumbawa. Terus dia juga mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Hayati tahun 2022 dan juga peserta International Smart Farming Competition pada tahun 2021 dan ternyata dia juga penulis jurnal internasional guys. Oh. Sangat-sangat ini ya, saya jadi insecure jadi. Waduh, jangan dong. Oke, jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu tentang time management. Nah, menurut Ayunda apa sih gambaran umum tentang time management? Oke, jadi kalau misalnya berkaitan dengan time management ini udah nggak asing ya bagi teman-teman di dunia perkuliahan ya, apalagi nih mahasiswa yang udah disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, terus kegiatan kampus ya, baik itu event atau ormawa, terus ditambah lagi dengan perkuliahan yang sangat padat, mata kuliah yang wow banget. Jadi kalau berkaitan dengan time management sendiri itu, kalau menurut saya ya, merupakan suatu hal di mana itu kita bisa merencanakan ya, terus menyusun agenda kita, kemudian waktu yang harusnya kita butuhkan itu seberapa banyak sih. Nah, jadi di dalam 24 jam di dalam sehari itu kita bisa merencanakan, menyusun kegiatan apa aja yang kita lakukan dengan tujuan agar kegiatan kita itu jauh lebih efisien dan efektif buat diri kita sendiri kayak gitu. Nah, terus menurut Ayunda seberapa penting sih time management menurut Ayunda gitu? Oh, penting banget sih ya. Soalnya balik lagi karena namanya kita mahasiswa, apalagi saya kan berasal dari program studi bioteknologi ya. Jadi dari sekian banyak mata kuliah yang ditawarkan, kemudian ditambah juga sekarang udah semester 4 praktikum. Kemudian ada kegiatan ormawa juga, himpunan. Jadi time management itu penting banget sih buat saya gitu. Jadi ya dari awal, dari saya bangun tidur sampai saya tidur lagi. Jadi itu udah tersusun apa aja yang harus saya lakukan gitu. Jadi dilihat nih dari semua prestasi dan juga kegiatan-kegiatan Yunda, kayaknya Yunda udah punya time management yang bagus banget gitu. Waduh. Jadi kita kayak penasaran nih, menurut Yunda apa sih tips gitu buat kita mahasiswa-mahasiswa UTS yang lain supaya bisa mengatur waktu kita gitu, bisa time management kan kegiatan kita gitu. Menurut Yunda apa sih tips-tips yang ampuh biar kita bisa kayak Yunda gitu? Aduh, berat ya pembahasannya. Baru mulai ini udah berat aja. Jadi kalau ditanya soal tips dan triknya ya, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya sebenarnya. Secara umum yang paling utama itu saya masih ingat nih pada saat respect ya, pada saat respect tahun saya itu tetap diingatkan untuk selalu menyusun skala prioritas. Itu yang paling penting. Jadi skala prioritas itu kan berarti kita harus tahu nih kegiatan apa saja sih yang bersifat urgent kayak gitu kan. Jadi mungkin bisa kita pilih dulu nih
antara yang akademiknya seperti apa, kemudian non akademiknya seperti apa. Dan kita juga nggak akan ngelupain tentang ini sih, kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu ya, untuk tetap berkuliah tepat waktu. Kemudian tadi terkait skala prioritas, selain itu tadi yang udah saya sebutkan harus tepat waktu. Ya harus tepat waktu, karena kalau di biotek itu harus tepat waktu sih memang, karena berhubung dosennya juga banyak kegiatan ya, terus kemudian perkuliahan itu padat banget. Jadi bisa dibilang itu mulai kuliah jam 8 pagi itu sampai bisa jam 4 atau jam 5 sore. Dan itu belum ditambah dengan proyek bersama dosen kayak gitu kan. Jadi skala prioritasnya itu tipsnya yang pertama harus menentukan dulu apa yang bersifat urgent, terus harus tepat waktu. Kemudian selain itu kita juga harus memotivasi diri kita. Jadi kadang kita nih udah buat ya kita tuh udah buat skala prioritas kita apa, kemudian kita sudah menyusun ya sebaik mungkin, tapi kalau misalnya kita nggak lakukan kan percuma gitu ya. Nah, ada eksekusinya. iya benar. Planning doang. Iya, cuman planning doang, jadi cuma omdo doang gitu kan istilahnya. Jadi ya harus dilakukan, memotivasi diri bahwa kita itu harus tepat waktu. Jadi ya udah harus jam 8 misalnya perkuliahan, oke jam 8, kemudian setelah itu mau ngapain di jam 9, mau ngapain lagi di jam 10, dan terus berlanjut seperti itu. Yang penting harus konsisten. Oke. Ini bicara disiplin nih. Anda juga pasti tahu dong, banyak banget mahasiswa yang kurang disiplin. Susah banget sih buat disiplin, karena ini juga butuh kesadaran diri kan. Iya. Sehingga apa sih supaya orang ini sadar gitu, biar bisa disiplin gitu kan, kunci utamanya juga disiplin kan. Iya. Ya percuma kayak kalau kita jadi mahasiswa tapi tetap kurang disiplin tuh kayak time management kita juga percuma gitu. Iya. Kita atur waktu sebagaimanapun tetap aja susah. Berantakan ya. Berantakan. Ini apa sih cara gitu supaya kita bisa jadi orang yang disiplin? Oke. Berkaitan sama disiplin, mungkin nggak semua, bukan ya, maksudnya semua orang ya, nggak cuman saya aja mungkin kadang kurang disiplin gitu. Ada beberapa hal kan, apalagi kita cewek ya, sekarang sering mager, kemudian bad mood lah, itu udah banget gitu. Tapi kalau dari diri saya sendiri, cara untuk disiplin itu adalah bagaimana cara kita bisa pengertian gitu dengan diri kita sendiri. Nah, ini kalau misalnya kita pengertian kan, berarti berarti kan diri saya ini sebenarnya harusnya seperti apa kayak gitu kan. Kalau misalnya kita tahu apa yang kita butuhkan, kita tahu apa yang sebenarnya diri kita inginkan, apa yang ingin kita lakukan, ya saya rasa disiplin itu bakalan tetap terjaga sih dari diri sendiri ya terutama. Terus kemudian faktor juga sih dari teman-teman. Jadi nggak cuman diri sendiri, kadang kan karena kita makhluk sosial ya. Jadi pasti dengan teman-teman itu ada pengaruhnya gitu. Jadi kalau misalnya pengaruh dari teman-teman itu paling ya minta tolong dong untuk ingetin, biasanya kayak gitu kan. Kadang kan kita lupa gitu, harus ngapain ya gitu. Terus kadang ada waktu kosong yang nggak tahu mau dipakai buat apa gitu kan, mau ngapain ya, kadang kayak gitu. Nah jadi biasanya saya itu mungkin tips untuk teman-teman juga itu bisa berkontribusi lah dari teman-temannya sendiri gitu. Jadi bisa minta tolong, oh ya tolong dong begini, tolong ingetin aku dong kayak gitu. Jadi alarm hidup lah istilahnya ya. Berhubung juga kan kebanyakan sekarang mahasiswa kan anak kos gitu. Iya, jadi nggak ada bangunin bener. Apalagi kalau alarm misalnya jam 6 pagi, bangunnya jam 7 ya, jam 8 gitu ya. Taruh alarm tuh ada tuh orang yang kayak taruh alarm berturut-turut gitu. Iya, bener. 3 menit gitu. Jadi setelah bunyi alarm 30 menit sebelumnya dimatiin tidur lagi. Gitu. Bunyi soalnya matiin. Ya, biasalah ya. Kayaknya pengalaman. Pengalaman sih, sama-sama. Oke, thank you untuk tips dan triknya. Selanjutnya nih, Mei mewakili teman-teman yang lain nih, untuk bertanya lagi, kira-kira menurut Ayunda tuh konsep dan konteks manajemen waktu yang ideal dan juga berdedikasi gitu, dalam berdedikasi dan berkarya gitu gimana? Cara time management supaya lebih ideal. Yang ideal menurut Ayunda itu gimana? Oke.
kalau misalnya ideal itu menurut setiap orang kayaknya relatif ya. Oh iya. Idealnya itu seperti apa sih? Kadang kalau misalnya ideal berarti kita berbicara tipe ya. Iya. Misal tipe cowok kita kayak gimana gitu kan. Oke. Iya. Jadi kalau menurut saya time management yang ideal itu yang bisa membawa manfaat bagi kita. Nah, jadi bermanfaat itu yang seperti apa sih? Misal setelah kita melakukan manajemen waktu yang baik, kemudian strategi yang bagus, pasti dong meningkatkan prestasi juga kayak gitu kan. Kalau misalnya kita bisa mengatur waktu dengan baik, ya otomatis orang itu lebih respect dengan kita. Jadi misalnya tuh kayak orang yang datangnya benar-benar tepat waktu kayak gitu kan. Jarang sekarang pun orang-orang yang menghargai dengan waktu, padahal time is money gitu kan. Waktu itu adalah suatu hal yang berharga guys, jadi diusahakanlah untuk tepat waktu kayak gitu. Kalau misalnya kita udah tepat waktu, prestasi kita itu bakalan jauh lebih baik, kemudian orang-orang akan lebih respect dengan kita, kemudian orang itu akan jauh lebih senang dengan kita gitu kan, karena ini tepat waktu nih, ya udahlah sama dia aja yang nggak molor-molor kayak gitu. Nah kemudian terkait pengerjaan tugas dan lain-lain kan seperti itu. Nah kalau time management yang ideal itu kalau berkaitan dengan berkarya ya tadi Mei katakan itu ada satu, saya tuh punya strategi. Jadi saya itu punya strategi pada saat saya menjadi mahasiswa baru nih teman-teman. Saya itu menyusun sebuah rencana kalau di setiap semester setidaknya itu saya ada satu prestasi. Wah, ya gitu. Itu udah terencana, itu sudah ada di wishlist saya gitu di rumah. Jadi di setiap semester minimal deh gitu. Satu menang satu lomba deh. Nah kalau misalnya kita berpatokan dengan minimal menang satu lomba, otomatis kita kan nggak tahu peluang kita menang lomba itu seberapa banyak. Nah jadinya berarti kita harus tetap mengikuti berbagai macam perlombaan gitu. Jadi di semester 1 sudah dapat pencapaiannya apa sih kayak gitu, di semester 2 apa, semester 3 bahkan semester 4 yang sekarang alhamdulillah jadi masa berprestasi gitu kan. Dari sekian banyak lomba yang saya ikuti alhamdulillah dapat 1 atau dapat 2 kayak gitu. Jadi setidaknya prestasi saya itu terukur gitu. Ya nambah-nambah CV lah untuk kerja gitu kan. Iya, bener. Nah jadi gitu. Itu jadi suatu hal yang menurut saya bisa diterapkan sih buat teman-teman. Kalaupun misalnya kurang pede nih kalau misalnya pengen ikut lomba misalnya kayak gitu kan. Ya udah berarti strateginya diganti. Jadi mungkin di semester 1 pengen ikut UKM apa kayak gitu. Nanti yang semester 2 nanti mau nambah deh UKM-nya UKM apa gitu. Itu sebenarnya bisa sebagai alternatif ya buat teman-teman yang bingung gitu. Jadi bisa diterapkan dari awal, diterapkan jauh lebih awal lah seperti itu. Iya benar-benar. Ya, yang melihat juga nih ya, pasti teman-teman tuh kayak males gitu kan ikut, jangankan ikut organisasi, kayak ikut lomba tuh pasti males banget gitu kan. Nah jadi menurut Yunda gimana sih kayaknya caranya gitu supaya teman-teman tuh mau gitu ikut lomba untuk mengembangkan dirinya gitu. Jangankan lomba nih, seminar aja kadang iya ikut gitu, padahal itu bagus banget. Biasanya juga kan benefitnya ada sertifikat segala macam gitu. Menurutnya gimana sih biar mereka tuh bisa gitu loh kayak kita misalnya mau ikut lomba, ikut UKM, organisasi segala macam. Oke. Jadi kadang ya ini sebenarnya pengalaman juga sih. Kadang kalau misalnya pagi ada banyak ya, nggak cuman teman-teman mungkin yang di luar sana itu terkadang apalagi waktu itu sistemnya ini ya online ya, pandemi, ikut lomba online aja sulit banget, heran gitu kan. Iya, padahal tinggal pegang HP. Iya, padahal tinggal pegang HP terus ngerjain di rumah. Iya. Ya udah tinggal nunggu menang apa enggak gitu kan. Bener. Jadi kadang sebenarnya itu tergantung dari diri kita sendiri. Pengennya apa sih? Balik lagi kan tadi saya bilang pengennya apa sih untuk dirimu sendiri gitu. Sejauh ini apa sih yang udah kamu dapatkan selama perkuliahan kayak gitu, selama jadi mahasiswa? Benefit apa sih yang sudah kamu dapatkan sehingga itu bisa bermanfaat bagi dirimu sendiri gitu. Gak usah mikirin orang lain dulu deh gitu. Mikirin aja dulu dirimu sendiri, itu progresnya sudah sampai mana. Apalagi kita bakalan terjun ke masyarakat kan. Jadi kita juga bakalan mengabdi kepada masyarakat, otomatis ya kita itu harus bisa punya modal gitu, punya bekal gitu kan. Nah sebenarnya juga apa ya, mental sih, ya bener kan. Kadang orang kesulitan dalam mengikuti perlombaan itu karena
insecure nih kayak Iya, gitu kan. kayak lihat teman-teman lain yang ikut kayak wah dia lebih bagus, dia Iya, lebih pinter, bener. gitu. Jadi ya udah dia aja gitu kan. Bener banget sih. Iya, Kayak sebenarnya mindsetnya sih kurang ya kayaknya. bener, mindsetnya itu yang harus diperbaiki gitu. Jadi belum tentu sebenarnya orang yang pintar, kemudian orang yang misalnya punya udah segudang prestasi gitu, itu saya bisa kalah dari kita. Tergantung bagaimana cara kita mengatur strategi untuk mengikuti perlombaan itu gitu. Ya, Jadi apalagi nih kalau kita lagi beruntung, itu lagi iya, hoki gitu kan. bener. Gak ada yang tahu guys. Iya. Takdirmu itu seperti apa itu gak ada yang tahu Jadi coba gitu. aja daripada Coba tidak aja. sama sekali ya kan. Bener, harus gas gitu, gas aja gitu. Jadi jangan dipikirin dulu deh menang atau enggaknya, kan kayak gitu. Yang penting ikut aja, apalagi lombanya gratis gitu kan. Ikut lomba ya paling cuman sedikit kerepotan dengan persyaratan mungkin ya dan lain-lain. Tapi yang pasti teman-teman harus percaya dulu sama dirinya sendiri, pede dulu, yakin deh, ya udah ikut aja dulu gitu. Nanti deh mikir menang atau enggaknya, yang penting ikut, laksanakan. Kalau enggak menang ya udah, tapi ya kalau menang alhamdulillah. Iya, kayak kalau menang tuh bonus aja deh. Bonus aja deh, nggak masalah. Yang penting kan ntar dapat sertifikat juga Iya, kan. Nah, dapat pengalaman sama relasi. yes, pengalaman tuh yang jauh lebih penting dari apapun gitu. The last nih, Ya. Be kayak penasaran gitu kan. Ayunda mahasiswa berprestasi UTS gitu. Sulit nggak sih untuk menjadi itu? Aduh, tanggung jawabnya besar guys. Ya, tanggung jawabnya tuh besar karena di sini menyangkut nama baik kampus ya, Ya, bener. kampus kita tercinta, kemudian nama baik fakultas dan teman-teman serta diri saya sendiri, ya kan pastinya karena saya lah yang maju gitu ke depan. Kalau dibilang berat, tapi sebenarnya semua itu bisa diatasi karena dukungan dari teman-teman, kemudian dukungan dari keluarga, dari Bapak Ibu dosen juga yang ikut membantu menyukseskan sampai saya seperti sekarang ini. Jadi jangan takut untuk mengikuti event apapun itu gitu, karena sebenarnya kita banyak yang bantu. Kalau misalnya kita mau cerita gitu. Kalau misalnya kita mau cerita ke orang lain, aduh kayaknya aku kesusahan deh di bagian ini. Ya udah berarti kan kita bisa nih teman-teman mungkin bisa bantu aku nggak, minta tolong kayak gitu Jangan kan. sungkan aja. Ya, jangan sungkan, apalagi toh juga mereka bakalan dapat benefit gitu ternyata. Oh ternyata mengikuti Pilmapres seperti ini ya, contohnya kayak gitu. Karena saya itu kemarin menyusun sebuah gagasan kreatif gitu kan, gagasan kreatif kemudian capaian unggulan. Nah di situ apalagi saya ini masih rada buta gitu kan tentang Mawapres itu seperti apa kayak gitu. Ya, kita kan angkatan 2020. Iya, gitu kan. angkatan 2020. Jadi baru-baru. Benar, baru-baru. Terus apalagi sebenarnya kan pada saat itu saya mikirnya karena kemarin angkatan 18 kan, 2018 yang mendapatkan predikat sebagai mahasiswa berprestasi itu kan Nurul Amira dari prodi saya juga. Kemudian saya mikirnya, kayaknya nih bakalan 2019 deh yang bakal maju gitu. Iya, kayak udah tertoksik Iya, gitu kan udah. sama terdoktrin lah Iya. dengan yang menang kemarin gitu. Benar, jadi kan kayak ya udahlah berarti berjalan gitu antara 2018, 2019 baru 2020 gitu kan. Tapi ternyata berkat dukungan dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman tuh, ayo Yunda ikut aja kayak gitu. Jadi makin banyak persiapannya kayak gitu kan. Terus habis itu selain dibantu ya sama Bapak Ibu dosen, terus orang tua di rumah juga sangat mendukung kayak gitu. Jadi tahu gitu di jam segini Yunda lagi persiapan nih, lagi buat GK kayak gitu kan. Jadi bersyukurnya itu sih ada teman-teman dan orang-orang sekitar yang memang mensupport, dan itu bisa didapatkan kalau kita itu nggak sungkan, terus kita itu bisa bercerita kayak gitu ke mereka. Gitu. Oke, itu thank you banget nih Yunda udah Yap. sharing sama kita gitu. Ada gak sih kata-kata motivasi gitu dari Yunda buat kita semua biar kita termotivasi, semakin lagi termotivasi gitu. Oke. Sama seorang mahasiswa berprestasi di Universitas Teknologi Sembayang. Oke, motivasi ya. Iya. Waduh, sebenarnya mahasiswa berprestasi juga salah satu tujuannya itu untuk memotivasi teman-teman. Makanya saya berada di sini sekarang mengikuti sebuah podcast dari BMUTS ya. Jadi ini sebagai salah satu bentuk ya, salah satu cara saya untuk memotivasi teman-teman semua
apalagi khususnya di Universitas Teknologi Sumbawa gitu kan. Nah, untuk dari diri saya sendiri, percaya sama dirimu sendiri ya, pede dulu, kemudian tetap konsisten dan tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang sedang kamu kerjakan. Kemudian semoga kedepannya dengan adanya saya di sini bisa memotivasi teman-teman, bisa membawa teman-teman jauh lebih baik ke depannya sampai lulus. Wih, amin. Terima kasih Yunda. Oke. Oke, sekarang gimana nih? Udah persiapan untuk ke nasional? Aduh, kalau untuk persiapan ke nasional, apalagi tadi pagi baru dapat informasi bahwa ya pendaftaran untuk ke tingkat nasional udah dibuka gitu kan. Jadi sekarang ingin memaksimalkan dulu gagasan kreatif yang pernah saya buat kayak gitu. Terus lebih dipersiapkan lagi capaian unggulan. Capaian unggulan itu kan berupa prestasi ya, prestasi unggulan yang kita dapatkan. Jadi disusun dulu buat narasinya seperti apa gitu. Jadi ya lebih itu sih, ke arah situ sekarang. Oke, semangat, semoga bisa membawa nama UTS jauh lebih melambung lagi, membumi dan mendunia lagi. Amin, amin, amin. Semoga kita juga bisa menyusul ikut kayak Ayunda gitu. Amin. Kalian ya. Oke, itu aja nih guys hari ini sharing-sharing kita. Sampai ketemu di podcast BEM bersama Kabinet Harmoni selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.